Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang akan saya coba bagi berkaitan dengan proses pengujian sidang skripsi. Ada dua tema yang akan saya sajikan. Pertama, bagaimana penilaian dilakukan oleh penguji, menyangkut aspek-aspek apa saja, kemudian pertanyaan apa saja yang biasa diberikan di dalam sidang skripsi. Nah, kita akan mencoba membahas apa itu sidang skripsi terlebih dahulu. Sidang skripsi adalah karya tulis mahasiswa mengenai hasil penelitian, bentuknya bisa eksploratif, deskriptif, atau eksperimental, yang dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah dinilai dan telah disetujui. Selanjutnya, kita masuk ke dalam beberapa aspek penilaian dalam sidang skripsi. Yang pertama yang dinilai adalah aspek presentasi. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan di dalam mempresentasikan hasil skripsi yang telah dibuat. Yang pertama, pastikan kerapihan penampilan. Ini juga menjadi aspek penilaian yang dinilai oleh penguji. Kemudian kualitas alat pendukung presentasi. Maksudnya di sini itu bisa PowerPoint yang kita sajikan, slide-nya apakah bisa menarik perhatian dari penguji untuk membacanya. Pastikan membuat PowerPoint yang bagus, menarik, dan mengundang perhatian dari penguji. Selanjutnya, tata krama ujian dan keseriusan dari peserta sidang skripsi. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Aspek kemampuan berkomunikasi ini mencakup tadi kemampuan mempresentasikan hasil dari penelitian atau dari skripsi yang telah dibuat, dan kemampuan menjawab pertanyaan dalam sesi diskusi antara peserta dengan penguji sidang skripsi. Setelah aspek presentasi, yang selanjutnya yang perlu diperhatikan, skripsi seperti yang kita ketahui adalah karya tulis ya, karya tulis yang perlu dipertanggungjawabkan dari proses pengerjaannya. Yang diperhatikan di sini bagaimana aspek penulisan dan pemahaman teoritis dari skripsi yang telah kita buat. Ada beberapa hal yang akan dinilai. Yang pertama, pemilihan judul. Di sini yang harus kita bisa jelaskan, pertama, kita harus bisa menyebutkan judul secara jelas dan lugas. Dan ketertarikan kita untuk memilih judul tersebut. Seperti kita ketahui, judul adalah penjabaran bahasan dari topik permasalahan yang terjadi. Jadi, rangkuman singkat dari permasalahan penelitian yang terjadi. Yang di dalamnya terdiri dari what, apa masalah penelitiannya, siapa atau who. Di sini maksudnya objek penelitian, kemudian where, di mana penelitian itu dilakukan, dan terakhir ditambahkan kapan, periode waktunya jika kita menuliskan di judul skripsi waktu penelitian. Jadi yang harus kita perhatikan pertama kali bagaimana pemilihan judul dan ketertarikan memilih judul tersebut. Yang kedua, ini yang amat penting untuk kita bisa jelaskan kepada penguji berkaitan dengan masalah penelitian. Nah, kita harus paham konsep awalnya dulu. Masalah adalah ketidaksesuaian antara keinginan, konsep, atau teori dengan kenyataan atau realitas.
bisa dari hasil analisis bahan bacaan atau studi kepustakaan untuk teman-teman yang mengkaji misalkan laporan keuangan di suatu perusahaan, bisa melihat bagaimana kondisi laporan keuangan yang kita kaji dengan kesesuaian atau konsep teori yang sebenarnya seperti apa. Atau teman-teman mengkaji misalkan masalah sumber daya manusia, melihat bagaimana kondisi atau temuan awal hasil prasurvei atau survei awal dengan teori yang seharusnya atau konsep yang seharusnya, kondisi ideal yang seharusnya. Selanjutnya, setelah kita bisa menjelaskan masalah penelitian, nah kita harus bisa mengungkapkan rumusan masalah penelitian yang dibuat. Rumusan masalah adalah landasan penelitian lebih lanjut dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Nanti silahkan dibuka skripsinya, pahami dan jelaskan rumusan masalah penelitian yang kita buat. Selanjutnya, pemahaman teoritis. Yang pertama, bisa menjelaskan grand teori dan keterkaitannya dengan masalah penelitian. Kemudian, menjelaskan konsep-konsep dasar variabel penelitian. Misalkan di sini kita bisa mengungkapkan apa itu misalkan variabel X1, definisinya apa, kita bisa ungkapkan dengan mengutip misalkan pendapat para ahli atau kesimpulan yang kita buat dari rangkuman. Selanjutnya, dasar pemilihan variabel penelitian. Setelah kita memilih atau menentukan variabel dependen sebagai masalah penelitian, kita harus bisa menduga variabel atau alasan apa kita menggunakan variabel independen sebagai faktor yang mempengaruhi atau diduga mempengaruhi variabel dependen. Jadi bisa menjelaskan alasan pemilihan variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, indikator variabel yang dipakai. Nah, indikator di sini sebagai dasar kita atau landasan untuk membuat item-item pertanyaan. Atau bisa dalam bentuk rumus ketika kita menentukan nilai dari suatu variabel tersebut. Selanjutnya, berikan pemahaman yang jelas kepada penguji skala pengukuran apa yang kita pakai. Apakah kita menggunakan skala pengukuran bentuknya rasio? Jelaskan itu apa skala pengukuran rasio. Untuk variabel apa bisa digunakan? Jika kita menggunakan skala Likert, jelaskan apa itu skala Likert. Bagaimana tingkatannya? Pahamkan penguji tentang bagaimana atau alasan kita menggunakan skala pengukuran tersebut. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis dipandang sebagai komponen yang penting dalam penelitian. Ingat, di sini kita harus bisa membuat relevansi antara rumusan masalah dengan hipotesis yang dibuat. Jadi di sini hipotesis merupakan pernyataan deklaratif yang dimunculkan dalam penelitian. Atau biasanya kita menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Hipotesis merupakan penjelasan sementara tentang gejala-gejala dalam penelitian. Jadi teman-teman harus bisa mengungkapkan hipotesis penelitian yang kita buat dan relevansinya atau lanjutan dari rumusan masalah yang telah kita buat di awal. Di sini bisa menjelaskan hipotesis nol dan hipotesis alternatif dari penelitian yang kita lakukan. Silahkan dipahami dan kaji lagi hipotesis yang teman-teman buat.
Selanjutnya, populasi dan sampel. Di sini harus bisa menjelaskan kepada penguji apa itu populasi, jelaskan populasinya. Di sini seperti kita ketahui, populasi adalah kumpulan dari seluruh unit pengamatan yang menjadi objek penelitian. Sebutkan jumlah dari populasi dari objek penelitian yang kita teliti, kemudian bisa menunjukkan sampel atau bahasa sederhananya populasi sebagian yang diteliti. Berapa jumlahnya dari sampel penelitian tersebut, kemudian bagaimana cara kita bisa menentukan besaran sampel penelitian, yaitu dengan teknik sampling. Silahkan kan bagaimana teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan. Selanjutnya, ketepatan teknik analisa. Dalam skripsi, biasanya ada beberapa analisis yang kita lakukan. Yang pertama, analisis deskriptif. Teman-teman, silahkan dalam analisis deskriptif ini menjelaskan output hasil penelitiannya, misalkan menunjukkan rata-rata, mean, standar deviasi, nilai maksimum atau minimum dari setiap variabel. Tunjukkan kepada penguji nilai-nilai dari setiap unsur dalam analisis deskriptif. Selanjutnya ada analisis korelasi. Analisis korelasi di sini menilai tingkat keeratan hubungan linear antara dua buah variabel. Silahkan dibuka analisis korelasi penelitiannya dan interpretasikan hasil output analisanya. Silahkan nanti dipelajari kriteria penentuan atau tingkat pengaruh dari masing-masing variabel. Biasanya kita lihat pengaruhnya itu ada pada skala apa, di tingkat pengaruh sangat rendah, interval berapa, tingkat pengaruhnya rendah, di tingkat interval berapa, suatu variabel itu mempunyai tingkat pengaruh yang sedang, dan selanjutnya pada tingkat berapa, pengaruh dari variabel itu dikatakan kuat atau sangat kuat. Silahkan dipelajari lebih jauh bagaimana analisis korelasi tersebut. Selanjutnya, dalam ketepatan teknik analisa, ini kita akan mengkaji tentang analisis regresi linear berganda. Bagi teman-teman, kebanyakan biasanya menggunakan analisis regresi linear berganda. Bedanya dengan analisis korelasi, dalam analisis regresi ini mengukur hubungan antar variabel, juga menunjukkan arah hubungan antar variabel independen dengan dependen. Nanti di sana kita harus bisa menjelaskan model atau persamaan regresinya. Kemudian dalam uji asumsi klasik sebagai bagian dari regresi linear berganda harus bisa menjelaskan uji normalitas, kegunaan dari uji normalitas, kriteria, kemudian hasil yang kita lakukan setelah menguji normalitas ini. Apakah sebaran data normal atau tidak normal? Jika tidak normal, bagaimana mengatasi masalah ketidaknormalitasannya? Selanjutnya, uji multikoliniaritas dalam uji asumsi klasik. Ini juga harus kita bisa jelaskan kegunaan dari uji tersebut, kriterianya, dan hasil penelitian. Hasil uji multikoliniaritasnya. Selanjutnya, uji heterokedastis dan autokorelasi. Uji heterokedastis, jelaskan di sini output hasil penelitiannya, bagaimana hasilnya, dan terakhir uji autokorelasi. Catatannya di sini, uji korelasi
hanya berlaku untuk data-data yang bersifat time series, ya, atau data-data dalam rentang waktu tertentu. Jadi tidak semua analis regresi ini menggunakan uji autokorelasi. Selanjutnya, yang banyak atau sering digunakan untuk menguji hasil penelitian dari mahasiswa yaitu uji kelayakan model atau uji hipotesis. Ada uji F. Uji F di sini menjelaskan tingkat signifikansi secara simultan atau secara bersama-sama semua variabel independen terhadap dependen. Perhatikan lagi output hasil penelitian kita di uji F ini. Lihat perbandingan tingkat signifikansi dengan nilai alfa tertentu dengan nilai probabilitas F hitungnya. Setelah kita bisa menentukan tingkat signifikansinya, bandingkan nilai F hitung dengan F tabel untuk menentukan arah penelitian. Selanjutnya ada uji T. Uji T di sini untuk melihat tingkat signifikansi variabel bebas secara individu dalam mempengaruhi variabel terikat. Kriterianya yang harus kita perhatikan yang pertama, bagaimana hipotesis penelitian dikatakan signifikan atau tidak signifikan. Signifikan, tinggal kita bandingkan nilai tingkat signifikansinya dengan nilai probabilitas T hitungnya. Dan bandingkan perbandingan nilai T hitung dengan T tabel untuk menentukan arah penelitian. Yang terakhir, keterkaitan antara pembahasan dan kesimpulan. Sekali lagi, di sini setelah kita melakukan berbagai analisis data, mulai dari analisis deskriptif, kemudian analisis korelasi, analisis regresi linear berganda, kita tuangkan dalam bentuk pembahasan, dan terakhir kita simpulkan dalam poin-poin kesimpulan. Ingat, poin kesimpulan harus menjawab rumusan masalah. Demikian gambaran singkat tentang bagaimana penjelasan, penilaian, dan pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dalam ujian skripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.